mengerjakan aktivitas Rocky dan dokumentasikan berupa foto. Dikirim ke kakak Rocky di satelit masing-masing sebelum hari Selasa. Jangan telat ya, karena kamu bisa mendapatkan tambahan bonus 250 poin untuk reward kesetiaan kamu loh. Everything to me. You are everything to me. You are everything to me. Welcome to Kids Church Rocky Kingdom Kids. Halo Rocky, how are you today? Udah mandi semua? Udah siap beribadah belum? Hayo, ada yang masih ngantuk ya? Tetap semangat beribadah ya. Ayo semua bangkit berdiri, kita senam sehat dulu. Ikutin gerakan kakak ya. Tangannya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus kepalanya ke kiri dan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeay! Sehat semuanya. So, before we continue our worship, there are 3 important rules that you must obey. Listen carefully. Yang pertama, duduklah yang manis di tempatmu. Sit nicely, guys. Oh iya, jangan lupa pakai pakaian yang rapi ya. Yang kedua, when praising God, you have been enthusiastic. Yeah. Adik-adik berdiri, bernyanyi, dan ikutin gerakan bersama kakak-kakak ya. Oke? And then yang ketiga, listen to God's word seriously. Itu berarti jangan sambil makan ya. Siapkan hati dan pikiranmu. Selamat beribadah di Kids Church Rocky Kingdom Kids. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah Kids Church Rocky Kingdom Kids, kakak mau ajak semuanya untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami ada hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu kepada kami. Tuhan, hari ini kami mau beribadah, kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga sampai akhir Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi kami semua. Tuhan, berkatilah adik Rocky yang beribadah saat ini dan dimanapun mereka. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Begitu juga kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan tolong, Tuhan berikan kesatuan untuk melayani Tuhan dan untuk melayani adik-adik Rocky. Tuhan berkati juga yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu turun atas kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktunya bermain. I'm so excited to playing games with you kids. Are you ready to play? Hari ini kita akan bermain bersama-sama adu cepat. Adu cepat. Tapi bukan sembarang adu cepat. Adu cepat Alkitab. Dan so pasti adik-adik, this is game super fun. Let's do it. Oke, permainannya caranya seperti ini. Siapkan Alkitabmu dulu ya. Siapkan. Kakak-kakak di sini juga akan menyiapkan Alkitab mereka masing-masing. Dan kakak sudah siapkan ada beberapa ayat dari Alkitab. Jika kalian temukan kata benda, itu berarti kalian harus cepat-cepat mencari benda itu.
Dan kalau ada kata kerja, kalian harus segera cepat-cepat melakukan atau mempraktekkan kata kerja tersebut. Oke, kira-kira siapakah yang akan mengumpulkan poin terbanyak? Ayo bersama-sama kita bermain. Yes! Adik-adik yang di rumah juga bisa ikutan permainan ini ya. Ajak papa dan mama, kakak dan adik untuk bermain bersama-sama. Kakak-kakak yang di sini sudah siap bermain? Siap. Adik-adik yang di rumah sudah siap bermain? Pasti sudah siap. Oke, siapkan Alkitabmu. Ingat, jika temukan kata benda, segera dengan cepat cari benda tersebut. Bawa ke sini. Tidak perlu mengatakan kata benda itu apa. Kalau itu kata kerja, segera mempraktekkan kata tersebut dalam peragaan. Oke, soal pertama. Mazmur pasal 13 ayat 6, kata ke-9 dari belakang. Mazmur pasal 100. Mazmur pasal 13 ayat 6, kata ke-9 dari belakang. Kata ke-9 dari belakang. Jawabannya adalah oke. Yang pertama memperagakan Kak Valen. Dapat poin 10. Pertanyaan kedua. Amsal pasal 1 ayat 9. Amsal pasal 1 ayat 9. Kata ke-11 dari depan. Deng dereng deng, dereng deng deng, dereng deng deng. Dararareng, 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 deng dereng. Loh. Oke. Apa itu Kak Valen? Kalung. Benang wol bisa jadi kalung. Oke, yang lain bingung. Pertanyaan berikutnya. Adik-adik yang di rumah ikutan ya, seru-seruan kita. Yang berikutnya, Ester pasal 5 ayat 6. Kata kedua dari depan. Jeng jeng jeng, jeng jeng jeng, jeng jeng jeng. Kak Valen. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Oke. Poin berikutnya Kak Nanda. Minum. Kak Valen bawa lem. Nggak bisa lemnya diminum, Kak. Oke, Kak Valen dapat 20. Kemudian Kak Nanda 10. Pertanyaan berikutnya. Sakaria pasal 11 ayat 3. Sakaria pasal 11 ayat 3. Kata ke-12 dari depan. Oke. Kak Nanda dapat 10 poin. 20 Kak Nanda, Kak Valen 20. Ngaumnya kok kurang greng ya, Kak? Oke. Adik-adik bener nggak di rumah jawabannya? Ya, seru ya. Oke, yang berikutnya. Bilangan pasal 6 ayat 9. Bilangan pasal 6 ayat 9. Kata ke-18 dari belakang. Kata ke-18 dari belakang. Oke. Ya, Kak Ruth dapat poin 10. Berarti Kak Nanda 20, Kak Valen 20 dan Kak Ruth 10. Yang pakai kaos merah mana ya? Oke, yang terakhir. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 16, kata ke-10 dari depan. Oke, jawaban yang benar dari Kak Nanda, air. Gimana adik-adik? Yang di rumah bermain juga kan? Seru? Siapa yang dapat poin terbanyak? Kalau yang di sini tadi, menurut adik-adik siapa yang dapat poin terbanyak? Ya, Kak Nanda dapat poin 30, Kak Valen 20, dan Kak Ruth 10.
Kak, yang lain kira-kira dapat berapa? Oh, mereka dapat sukacita pastinya. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Asik. Adik-adik, permainan adu cepat Alkitab ini adalah permainan adu cepat menemukan kata benda dan juga kegiatan yang dilakukan. Kita belajar bahwa kecepatan dan ketepatan itu sangat diperlukan. Harus. Dan dalam kehidupan kita, kecepatan dan ketepatan juga sangat diperlukan. Cepat tapi tidak tepat, kita salah namanya. Tepat tidak cepat, maka kita ketinggalan. Jadi ingat baik-baik ya adik-adik, kita perlu cepat dan juga tepat. It's time to question reminder. Kids, pelajaran minggu lalu tentang Yohanes Pembaptis. Adik-adik, masih ingat pelajaran kemarin? Kakak mau memberi beberapa pertanyaan untuk mengingat pelajaran minggu lalu. Menurut adik-adik, siapakah Yohanes Pembaptis? Siapa adik-adik? Iya, betul. Pintar ya. Yohanes Pembaptis adalah pengikut Tuhan yang mendapat tugas mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Pertanyaan berikutnya, mengapa Tuhan membenci perbuatan dosa manusia? Mengapa adik-adik? Ada yang tahu? Iya adik-adik, Tuhan membenci perbuatan dosa karena dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Ayo adik-adik yang masih duduk nih, kita bangkit berdiri memuji Tuhan bersama-sama. Feel the wonder, say his name. Watch the darkness slip away. Put your power on display. Say goodbye to fear and shame. We won't stop coming after you. We won't move until you move. Come and do what only you can do. Come and do what only you can do. We won't stop coming after you. We won't move until you move. Come and do what only you can do. Come and do what only you can do. Move. Signs and wonders in his name. We won't stop coming after you. We won't move until you move. Come and do what only you can do. Come and do what only you can do. We won't stop coming after you. We won't move until you move. Come and do what only you can do. Come and do what only you can do. Move. Yeah.
falling, when fear is calming, still you're calling me. Yeah, when faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In every season, you keep repeating promises to me. Whoa, and there's no stopping what you have started until it is complete. And my mind says I'm not good enough. God, you're enough for me. Hey, I've decided I'm not giving up. 'Cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Hey, your love is holding on and it won't let go. No, I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In my soul. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. Come on, come on. I feel it breaking out like an echo. Hey, your love is holding on and it won't let go. No, I feel it breaking out, breaking out. Hey, come on. Your love is holding on and it won't let go. It won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. No, I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In my soul. Mari adik-adik yang di rumah lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan. Keeper of the day and the night, holder of the sun and the sky. You
that in this building tonight, right? No guilt, no shame, no sin, no stain is greater than the great I am. No fear, no grave, no other name is greater than the great I am. No guilt, no shame, no sin, no. Come on, sing it out. The great I am. No fear, no grave, no other name is greater than the great I am. No guilt, no shame, no sin, no stain is greater than the great I am. No fear, no grave, no other name is greater than the great I am. Hallelujah. We sing greater than the mountain. Sing it out. You are greater, so much greater, greater than the mountain that's in front of me. You are greater, so much greater, greater than the power of the enemy. You are greater, so much greater, greater than the mountain that's in front of me. You are greater, so much greater, greater than the power of the enemy. You are greater, so much greater. No guilt, no shame, no sin, no stain is greater than the great I am. No fear, no grave, no other name is greater than the great I am. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami minta Roh Kudus akan menolong kami, baik kami Kakak Rocky maupun adik-adik Rocky yang akan mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami mengerti pesan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom Kids Church, Rocky Kingdom Kids, apa kabar hari ini? Nah, minggu ini kita mau belajar firman Tuhan tentang Yesus dibaptis Yohanes. Sekali lagi ya, Yesus dibaptis Yohanes. Nah, adik-adik, siapa di sini yang pernah melihat orang dibaptis? Baik. Oh, ada yang sudah pernah, ada juga yang belum. Nah, tidak apa-apa. Hari ini kita mau belajar tentang baptisan, tentang Yesus dibaptis Yohanes. Nah, adik-adik, tentunya semua kita pernah berbuat salah. Contohnya, di sini ada ya, Kak Dina pernah melihat masih suka tipu-tipu, masih suka menipu. Nah,
ada juga yang suka berbohong. Berbohong pada siapa? Kadang-kadang berbohong kepada orang tuanya. Ada juga yang berbohong sama miss di sekolah. Atau berbuat kesalahan. Suka mencuri barang temannya. Iya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang baptisan. Adik-adik, umpamakan ini air. Nah, ini air ya. Dan ketika seseorang ada di posisi ini, seseorang itu akan ditenggelamkan masuk ke dalam air, kemudian keluar. Nah, sekali lagi, jika seseorang ada di sini, diumpamakan ini adalah air, orang itu akan ditenggelamkan masuk ke dalam air, kemudian keluar. Itu dinamakan dibaptis. Apa maknanya, Kak? Oke, Kak Dina mau kasih tahu ya. Tadi itu loh, yang Kak Dina bilang suka bohong, masih suka mencuri, masih suka marah-marah, masih suka tipu-tipu, masih suka melawan orang tua, dan semuanya itu. Nah, Kak Dina mau kasih tahu kalau yang tadi maksudnya ditenggelamkan di dalam air lalu keluar, makna dari baptisan, kesalahan tadi itu loh, yang banyak tadi itu kita mau bawa masuk ke dalam, ditenggelamkan, kemudian kita tinggalkan, dan ketika kita keluar maka kita sudah bebas dari kesalahan-kesalahan itu, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan itu yang dinamakan bertobat. Apa adik-adik? Dinamakan apa? Bertobat. Nah, adik-adik, Kak Dina mau kasih tahu. Ada kebenaran firman Tuhan. Seorang tokoh yang paling hebat, yang paling luar biasa. Suatu saat, suatu hari, Yesus datang ke Galilea, bertemu dengan Yohanes Pembaptis. Untuk apa ya, Kak, bertemu? Yesus datang ke Galilea untuk dibaptis sama Yohanes, seperti firman Tuhan minggu lalu. Nah, Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Yesus. Adik-adik, Kak, bukankah tadi orang-orang yang dibaptis itu adalah orang-orang yang suka melakukan pelanggaran lalu bertobat? Apakah Yesus berdosa? Oh, tidak. Tuhan Yesus tidak berdosa. Tuhan Yesus itu maha benar. Dia tidak berdosa. Tetapi kenapa dia mau dibaptis sama Yohanes? Yang pertama, adik-adik perhatikan ya. Yang pertama, Yesus itu rendah hati. Dia seorang Tuhan yang hebat. Mau dibaptis, itu ingin menyamakan dirinya dengan manusia. Sekali lagi ya, yang pertama, Yesus dibaptis bukan karena dia orang berdosa, dia Tuhan yang berdosa, tidak. Tapi Yesus dibaptis karena dia itu adalah Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang benar. Tetapi dia mau sama dengan manusia karena dia adalah Tuhan yang rendah hati. Oke, yang kedua, kenapa Yesus dibaptis? Yesus dibaptis supaya dia memberi teladan, memberi contoh kepada setiap kita manusia, supaya kita mau dibaptis dan
Kita mau meninggalkan perbuatan lama kita. Kita mau bertobat menjadi yang benar. Yang ketiga, mengapa Yesus mau dibaptis Yohanes? Karena dia memberi contoh ketaatan. Dia juga Tuhan yang mau taat kepada Bapaknya. Jadi adik-adik, itulah alasan mengapa kita harus dibaptis. Oke, Kak, tunggu, kita masih kecil-kecil, mana mungkin kita dibaptis? Oh, tunggu adik-adik, hari ini kita belajar tentang baptisan. Karena suatu saat ketika kita remaja, kita juga akan dibaptis. Nah, anak-anak Rocky, adik-adik Rocky yang saat ini masih kecil-kecil belum waktunya, tetapi mereka anak-anak Rocky yang sudah menuju ke remaja, yang sudah naik level dari Rocky ke Rocket, mereka akan dibaptis. Mereka akan menyerahkan dirinya untuk dibaptis karena mereka tahu bahwa hidup mereka itu harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka. Kemudian mereka akan menyerahkan diri untuk dibaptis. Nah, adik-adik, biarlah firman Tuhan tentang baptisan hari ini mengajarkan kita untuk melakukan 3 hal. Yang pertama, kita mau bertobat. Yang kedua, kita mau taat sama keteladanan Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita percaya kalau kita mengambil keputusan untuk dibaptis, maka hidup kita itu akan berubah, akan bertobat, dan akan berbuat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Helpless, you had won the victory. Before I fell into the darkness, you were out to set me free. Before I knew that I was broken, you poured out your grace on me. You are everything, everything to me. You are everything, everything to me. You are the future in front of me. You're the fire inside my bones. And from now till eternity, you are all that I need, all that I need. Before I felt that I was worthless, you took up the cross for me. Before I knew I was an orphan, you have made me royalty. You are everything, everything to me. You are the future in front of me. You're the fire inside my bones. And from now till eternity, you are all that I need, all that I need. You are the light that's alive in me. You're the breath that fills my lungs. And from now till eternity, you are all that I need, all that I need.
baptisan adalah suatu peristiwa nyata yang menjadi lambang atau gambaran mengenai suatu kenyataan rohani. Ketika seseorang diselamkan ke dalam air, orang tersebut akan dibersihkan dari segala perbuatannya yang tidak baik. Kemudian ia ditarik kembali ke atas permukaan air. Ia telah menjadi manusia baru di hadapan Tuhan. Bagi orang Yahudi, baptisan sebagai tanda pertobatan dan tanda pengampunan dosa. Sedangkan bagi Yesus, baptisan itu sebagai tanda bahwa orang mendekatkan diri kepada Allah dan tanda bahwa orang ingin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Rocky Kingdom Kids, hari ini kita tadi sudah belajar bersama-sama tentang Yesus dibaptis. Gimana adik-adik? Mengerti semuanya ya? Pastinya Tuhan Yesus aja dibaptis. Tuhan Yesus taat kepada Bapaknya. Apalagi kita anak-anaknya, kita juga harus belajar taat. Dari kisah ini, Tuhan Yesus memperlihatkan kepada banyak orang bahwa baptisan itu sangatlah penting. Buktinya, waktu Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia berkata di Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Adik-adik tahu? Coba buka Alkitabnya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dikatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan apa yo? Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Nah, adik-adik, itu berarti kita juga harus belajar taat ya kepada firman Tuhan. Dan kalau adik-adik yang belum berusia yang cukup untuk dibaptis, nanti tunggu saatnya, pasti akan datang. Tapi buat adik-adik yang sudah berusia 12 tahun ke atas, hayo, kamu yang juga sudah dengan yakin percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu yang hidup, kamu segera ngomong sama papa dan mama supaya menghubungi kakak Rocky di satelitmu masing-masing ya. Untuk apa? Untuk mendaftar dong, dibaptis. Dan kamu akan mendapatkan pelajaran selanjutnya tentang baptisan. Oke? Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan minggu lalu diambil dari Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 3 ayat 17b. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Matius 3 ayat 17b. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Selamat menghafal ya. Rocky Kingdom Kids, masih ingat tips minggu lalu? Sudah dijalankan belum? Tips berikutnya dari kakak-kakak Rocky yang super duper Keren. Tips kebiasaan anak hebat karena semua anak Rocky adalah anak hebat. Dengarkan baik-baik ya. Disayang semua orang karena tingkah laku. Tips kebiasaan sopan santun yang pertama nih. berjalan pelan-pelan ketika di dalam rumah. Adik-adik, kalau kamu berlari, gimana kafalan kuy, ya kan? Terus bunyi gimana kalau lari? Right. Ya kan? Debunya kafalan akan berterbangan. Wah, tapi Kak, di taman bermain Iya atau dong. ini lapangan olahraga, ini tuh gak apa-apa, Kak, gak masalah. Iya. Karena angin akan membawa terbang debunya itu.
Jadi di dalam rumah kita harus berjalan perlahan-lahan dengan gemulai seperti kupu-kupu supaya debu tidak berterbangan. Disayang semua orang karena tingkah laku. Tips kebiasaan sopan santun yang kedua. Ketika masuk ke toilet, ketuk pintu. Oh, ketuk pintu. Bunyinya gimana ketuk pintu? Tak tak. Adik-adik, toilet adalah tempat untuk kita seorang diri. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba membuka pintu, kita pasti kaget. Kaget dulu ya? Terus? Malu ya. Kan kaget dulu kan. Weh. Oleh karena itu, sebelum kita membuka pintu toilet, pastikan terlebih dahulu. Bagaimana Kak cara mastiinnya? Tinggal ketuk aja ke valet. Tok 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 tok. Nah, terus? Nanti dijawab tuh kalau ada orang dalam. Gimana Ada jawabnya? orangnya. Oh, Gitu. ada orangnya, iya. Permisi. Nah, permisi, iya ada orang di dalam. Ya. Kalau terdengar suara dari dalam toilet, itu berarti toiletnya ada orangnya. Dan ketika adik-adik tidak mendengar suara, berarti Kosong. Berarti boleh masuk nggak, Kak? Boleh dong. Nah. Buka. Ingat tips kebiasaan anak hebat karena semua anak Rocky adalah anak hebat. 6 hours later. Ibadah Kids Church Rocky Kingdom Kids sudah selesai. Kakak mau ajak semuanya untuk berdoa bersama. Mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Kami mau belajar melalui Tuhan Yesus taat kepada Bapa. Kami juga mau taat kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa atas atas semua karunia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa buat setiap teman-teman yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, dan kami berdoa buat setiap kesembuhan teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan, kami berdoa juga buat setiap orang tua dan gereja-gereja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. When my world feels like it's shaking, when my heart feels like it's breaking, walking over waves can be hard to do. Take my hand, you're the hero.
Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yeay! Rocky Kingdom Kids, hari ini kita telah belajar tentang Yesus dibaptis. Ketika Yesus selesai dibaptis, langit terbuka dan Roh Kudus datang menyerupai burung merpati yang indah di atas bahu Yesus. Kemudian terdengarlah suara dari surga yang berkata, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Wow. Adik-adik, Yesus melakukan semua yang dikehendaki Bapa di sorga. Ayo kita semua belajar menjadi seperti Yesus. Dan tibalah di akhir ibadah minggu ini. Sampai jumpa minggu depan di Kids Church Rocky Kingdom Kids. Tuhan Yesus memberkati. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari.